Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Siti Nur Anissa, NIM F2019-01193. Meliawati dengan nomor induk mahasiswa F20 200 203. Kami ingin mempresentasikan hasil PPT farmakoterapi 1 kami yang berjudul Diagnosis dan Penata Laksanaan Osteoartritis. Oke, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang epidemiologi atau pola penyebaran penyakit. Menurut WHO, 9,8% laki-laki dan 18,0% wanita di atas usia 60 tahun memiliki osteoartritis simptomatik. Prevalensi osteoartritis berbeda-beda berdasarkan etnis, jenis kelamin, dan usia. Osteoartritis meningkat seiring dengan bertambahnya usia. 80-90% pasien dengan osteoartritis berusia 65 tahun ke atas lebih sering ditemukan pada wanita. Prevalensi osteoartritis di Indonesia tidak terdata dengan jelas. Salah satu penelitian di Bandung mendapatkan bahwa 74,48% dari keseluruhan kasus rematik pada tahun 2004 merupakan kasus osteoartritis, di mana 69% di antaranya adalah pasien wanita dan 87% merupakan osteoartritis lutut. Berarti dalam hal ini dari epidemiologi atau pola penyebaran penyakit osteoartritis kita dapat lihat bahwa osteoartritis itu lebih sering terjadi pada wanita. Oke, selanjutnya kita masuk pada definisi dari osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit sendi degenerasi yang ditandai dengan kerusakan rawan sendi dan tulang subkondral dan menyebabkan nyeri pada sendi. Faktor risiko dari osteoartritis yaitu obesitas, kelemahan otot, aktivitas fisik yang berlebihan atau kurang, trauma, penurunan fungsi propriosentif, faktor keturunan penderita osteoartritis, dan faktor mekanik. Selanjutnya, klasifikasi dari osteoartritis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama etiologi dan yang kedua berdasarkan lokasi sendi yang dikena. Osteoartritis diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu secara etiologi dan lokasi sendi yang terkena. Yang pertama, osteoartritis berdasarkan etiologi atau penyebabnya tidak diketahui atau tidak ada kaitannya dengan penyakit sistemik. Berdasarkan etiologi, idiopatik terdiri atas idiopatik primer dan sekunder. Nah, secara metabolik ada yang biasa dinamakan artritis kristal. Artritis kristal merupakan penyakit yang disebabkan oleh kristal-kristal jarum yang menumpuk atau yang terbentuk di lutut dan sendi lainnya. Kemudian ada lagi yang dinamakan agromegali. Agromegali adalah penyakit yang muncul terhadap orang dewasa karena kelebihan hormon pertumbuhan. Kemudian ada pula akronosis atau alkaptonuria, atau penyakit ini sangat jarang. Penyakit ini muncul secara turun-temurun atau genetik. Kemudian ada pula yang dinamakan hemochromatitis. Hemochromatitis adalah merupakan penyakit yang disebabkan karena kelebihan zat besi. Kemudian ada yang dinamakan juga penyakit Wilson. Penyakit Wilson adalah penyakit kelainan bawaan yang menyebabkan terlalu banyaknya tembaga yang menumpuk di organ. Kemudian, secara kelainan anatomi atau struktur sendi, ada pula yang dinamakan slipped femoral epiphysis. Kemudian epiphysis dysplasias, kemudian penyakit Blount, penyakit Leperte, dislokasi koksa kongenital, kemudian panjang tukai tidak sama, deformitas atau deformitas valgus atau varus, dan sindrom hipermobility.
Kemudian secara trauma ada pula yang dinamakan trauma sendi mayor. Trauma sendi mayor yaitu dislokasi yang terjadi pada sendi mayor di mana cedera ketika sendi dipaksa keluar dari posisi normalnya. Kemudian ada pula yang dinamakan fraktur sendi, fraktur pada sendi atau patah tulang, kemudian bedah tulang, disease kronis. Sedangkan secara inflamasi ada yang dinamakan semua artritis inflamasi. Maksudnya secara semua artropati inflamasi dan artritis septik. Kemudian yang kedua yaitu osteoartritis berdasarkan lokasi yang terkena. Osteoartritis ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama osteoartritis tangan yaitu nodus Heberdens. Nodus Heberdens yaitu pembekakan keras atau tulang yang dapat berkembang pada sendi interphalange distal. Kemudian ada lagi artritis erosif interphalang. Kemudian ada karpal metakarpal. Kemudian pada osteoartritis lutut ada yang namanya body enlargement, genu valgus, genu varus. Kemudian pada osteoartritis kaki yang pertama yaitu ada hallux valgus. Hallux valgus yaitu merupakan benjolan tulang yang terbentuk pada sendi di pangkal jempol kaki. Kemudian ada hallux rigidus. Hallux rigidus yaitu jempol kaki yang menjadi kaku. Kemudian ada pula jari kontraktur. Kemudian ada telonaviculare. Kemudian pada oa coxa atau osteoartritis panggul ada yang dinamakan eksentrik, konsentrik, dan difus. Kemudian ada osteoartritis vertebrata, yaitu sendi apofiseal. Kemudian sendi intervertebral, spondylosis atau osteofit, kemudian ligamentum. Kemudian osteoartritis di tempat lainnya ada glanohumeral, acromioclavicular, tibiotalar, kemudian ada sacroiliaca dan temporomandibular. Kemudian secara osteoartritis generalisata atau sistemik yaitu meliputi 3 atau lebih daerah tersebut di atas. Kemudian kita masuk pada kekuatan hubungan dari berbagai faktor resiko. Yang pertama ada namanya tipe osteoartritis, kejadian osteoartritis. Yang pertama osteoartritis lutut. Hubungannya dari faktor resiko sangat kuat terhadap usia, wanita, kemudian aktivitas fisik, tingginya BMI atau indeks massa tubuh, kemudian adanya trauma sebelumnya, dan terapi insulin hormon. Kemudian hubungan resiko sangat sedang yaitu karena adanya vitamin D, merokok, dan alikman. Sedangkan hubungan lemah terhadap resikonya yaitu kekuatan ototnya. Sedangkan untuk oa panggul dia sangat kuat hubungannya dengan faktor resiko usia, sedangkan sedang pada aktivitas fisik dan tingginya BMI atau indeks massa tubuh seseorang. Kemudian sangat lemah terhadap trauma, olahraga, dan aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian ada pula yang namanya osteoartritis panggul. Dia sangat kuat terhadap resiko usia. Semakin tinggi atau semakin tua seseorang akan beresiko sangat kuat terhadap osteoartritis panggul karena adanya beberapa panggul atau sendi tulang yang tidak terlalu kuat lagi. Kemudian hubungan sedang karena aktivitas fisik dan tingginya indeks massa tubuh atau BMI. Sedangkan secara hubungannya lemah dengan resikonya untuk oa panggul yang pertama yaitu jenis pekerjaan, kemudian jenis olahraga atau aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian secara
progresivitas penyakit terbagi atas 3. Yang pertama adanya OA lutut. OA lutut sangat kuat terhadap faktor risiko usia, sedangkan sedang pada vitamin D terapi, sulih hormon, dan alikmen. Sedangkan lemah terhadap olahraga dan aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian ada lagi OA panggul. OA panggul yaitu sangat kuat dengan faktor risiko terhadap usianya, sama pula dengan sedangkan sedang yaitu sedang berarti aktivitas fisiknya sangat berpengaruh, sedangkan lemah sangat berisiko terhadap tingginya BMI atau indeks massa tubuh, olahraga atau aktivitas fisik yang tidak berlebihan atau yang sangat berlebihan. Karena semakin berlebihan aktivitas atau olahraga yang dilakukan akan mempengaruhi osteoartritis yang terjadi, karena kekuatan pada seseorang atau tubuh seseorang ada nilai batas ambangnya. Kemudian ada OA tangan. OA tangan sangat kuat terhadap faktor risiko usia pula, sedangkan sedang dan lemah belum diketahui sampai sekarang. Selanjutnya yaitu tentang penata laksanaan atau pengaturan osteoartritis, di mana ini bertujuan untuk mengurangi atau mengendalikan nyeri, mengoptimalkan fungsi gerak sendi, dan selanjutnya mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari atau ketergantungan kepada orang lain, dan meningkatkan kualitas hidup, menghambat progresivitas penyakit, dan terakhir mencegah terjadinya komplikasi. Kemudian kita akan masuk pada algoritma penata laksanaan osteoartritis. Yang pertama, algoritma ini biasa digunakan untuk pasien dengan gambaran klinis osteoartritis. Yang pertama, apabila pasien telah didiagnosa osteoartritis berdasarkan kriteria ACR. Yang pertama, apabila osteoartritisnya ringan atau sedang, dapat diterapi dengan menggunakan paracetamol dengan dosis maksimal 4 gram per hari atau dengan topical capsaicin. Jika gejala klinis masih menetap, dapat ditambahkan pula dengan NSAID oral jangka pendek, atau dalam hal ini bisa digunakan ibuprofen secara oral. Kemudian tetap dilakukan monitoring tekanan darah, apakah tekanan darahnya baik, naik atau turun, dan tetap dilakukan pemeriksaan terhadap fungsi ginjalnya. Kemudian apabila osteoartritisnya sedang atau berat, dapat dilanjutkan pula dengan NSAID oral dengan monitoring ketat. Dalam artian harus diperhatikan secara baik-baik apakah perkembangannya dapat terlihat dengan jelas. Kemudian dapat ditambahkan dengan disko suplemen untuk osteoartritis lutut, atau suplemen untuk membantu lutut tetap terjaga. Kemudian terapi opioid ringan. Kemudian apabila osteoartritisnya aksebasi akut, dapat dilakukan pula terapi sesuai dengan osteoartritis ringan dan sedang secara bertahap, yang disertai dengan injeksi intraartikular kortikosteroid. Kemudian jika osteoartritisnya ringan atau sedang, dapat dilakukan pendekatan holistik terhadap pasien. Yang pertama, holistik terhadap pasien yaitu penilaian yang menyeluruh. Contohnya penyakit kronik dengan penyertanya dapat dilakukan diskusi atau dilakukan wawancara. Kemudian respon terapi sebelumnya bagaimana, kemudian resiko pengobatannya dapat dijelaskan sebelum melakukan pengobatan. Kemudian keterbatasan gerak dan tungkal bagaimana, kenyamanannya, kemudian kemampuan pasien dalam mengatasi nyeri, kemudian interaksi emosionalnya bagaimana, kemudian rasa nyeri terhadap pekerjaan, dan disabilitas emosi dan disabilitas lainnya. Tetapi jika osteoartritisnya sedang dan berat,
Dapat dilakukan pula dengan pengobatan farmakologi jangka pendek, yaitu dengan menggunakan paracetamol, NSAID oral atau ibuprofen, kemudian injeksi kortikosteroid intraartikular. Kemudian untuk pengobatan farmakologi jangka panjang dapat dilakukan dengan menggunakan terapi paracetamol, opioid ringan dan berat, kemudian suplemen, misalnya penyaluran untuk 5-12 minggu untuk osteoartritis lutut, misalkan suplemen untuk memperbaiki sendi atau lutut atau memberi kenyamanan terhadap lutut. Apabila telah dilakukan diagnosa, barulah dapat dilakukan kombinasi terapi farmakologi dan non farmakologi. Kemudian kombinasi terapi farmakologi dan non farmakologi dapat dilakukan dengan mengoptimalisasikan berat badan seseorang, kemudian target BMI-nya atau indeks massa tubuh. Untuk indeks massa tubuh yaitu targetnya 18,5 sampai 25. Sedangkan di atas 25 dapat dikatakan sebagai obesitas. Kemudian kombinasi dari 2 atau lebih intervensi, kemudian dilakukan edukasi nutrisi, pola makan, suplemen yang dikonsumsi, makanan sehari-hari, diet rendah kalori dapat dilakukan juga. Kemudian untuk mencegahnya komplikasi dengan penyakit lainnya. Kemudian dapat dilakukan dengan latihan-latihan fisik, kemudian rujuk ke ahli nutrisi apabila nutrisinya tidak terpenuhi. Kemudian terapi untuk pertimbangan terhadap terapi bedah pada osteoartritis berat atau gagal atau tidak berespon terhadap penata laksanaan sebelumnya terhadap pengobatan farmakologi dan non farmakologi. Jadi dengan kata lain, terapi bedah dapat dilakukan apabila pada osteoartritis gagal atau tidak berespon pada tubuh manusia atau tidak berespon terhadap pengobatan farmakologi dan non farmakologinya. Kemudian berikut beberapa rekomendasi dosis terapi yang dapat digunakan. Yang pertama, jenis obat yaitu analgesik. Paracetamol dapat digunakan dengan dosis rekomendasi diberikan 1 gram diberikan hingga 2-4 kali sehari, dengan memperhatikan pilihan pertama pada osteoartritis ringan. Bila respon baiknya dapat dilanjutkan sebagai analgesiknya, tetapi jika tidak memberikan respon dapat dihentikan. Penggunaan paracetamol pada osteoartritis ini sangat aman pada lansia, kemudian dan terhadap penyakit lainnya karena tidak terkait toksisitas pada gangguan intramuskularnya. Kemudian jenis obat yang lainnya yaitu NSAID topikal. NSAID topikal sangat baik juga digunakan, tetapi sangat direkomendasikan untuk menghilangkan nyeri pada osteoartritis tangan saja. Osteoartritis tangan dan lutut. Pilihan pertama yaitu NIS setara dengan paracetamol. Kadar obat plasma kurang dari 15 dari NSAID oral. Kemudian tidak meningkatkan resiko dan gangguan dan gastrointestinal. Kemudian yang ketiga yaitu capsaicin topikal. Dosis yang direkomendasikan yaitu diberikan 3 kali sehari, dapat mengurangi gangguan nyeri pada oat, tangan, dan lutut. Kemudian untuk keterangannya, mulailah untuk melakukan terapi ini dengan menggunakan capsaicin topikal dapat dilakukan dengan memulai dengan dosis rendah. Untuk efek sampingnya, luka bakar lokat, kemerahan dapat atau dihentikannya pengobatan apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan.
Kemudian NSAID oral termasuk selective coexisting 2 inhibitor. Jenis obat ini direkomendasikan pada pasien yang tidak respon terhadap analgesik. Dosis ini dapat dilihat pada tabel khusus jenis-jenis NSAID yang telah ditetapkan. Kemudian pada penggunaan obat ini dapat menyebabkan komplikasi gangguan intestinal serius, kemudian meningkat sesuai usia. Jadi meningkat sesuai usia, juga lamanya pemakaian, toksisitas langsung pada ginjal dan lansia, dan interaksi polifarmaka terutama diuretik dan antihipertensi. Kemudian yang jenis obat yang selanjutnya yaitu opioid kuat. Opioid kuat digunakan untuk nyeri osteoartritis berat jangka pendek sebelum intervensi pembedahan. Pada jenis obat ini mulailah dengan dosis rendah karena memiliki efek samping luka bakar dan kemerahan dapat dihentikan pada pengobatan ini. Capsaicin direkomendasikan pada beberapa negara untuk osteoartritis. Sedangkan untuk jenis obat selanjutnya yaitu amitriptilin dan antidepresan. Dosis rekomendasi obat ini disarankan untuk nyeri refraktor pada bagian osteoartritis yang disertai dengan gangguan tidur pada pasien. Kemudian yang perlu diperhatikan, amitriptilin dapat meningkatkan delta sleep. Delta sleep atau depresi merupakan penyakit penyerta pada osteoartritis, dan dengan terapi yang adekuat terhadap depresi yang kuat dapat mengurangi nyeri dan disabilitas karena osteoartritis. Terkait pendekatan menyeluruh pada penata laksanaan osteoartritis. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.